Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Kali ini kita akan masuk ke hukum penjumlahan probabilitas dan rumus Bayes. Jadi rumus Bayes ini yang akan jadi tujuan utamanya, sedangkan dasar-dasar dari rumus Bayes maka Anda harus paham dulu mengenai hukum penjumlahan probabilitas. Oke, kita mulai saja. Jadi untuk capaian perkuliahan ini adalah diharapkan nanti Anda bisa menghitung dengan menggunakan suatu probabilitas ya, satu probabilitas bersyarat, suatu peristiwa yang mempunyai event-event pendukung yang banyak sekali. Itu bagaimana Anda bisa menghitung probabilitasnya. Kemudian dari situ Anda paham bahwa probabilitas bersyarat itu akan jadi dasar dari rumus Bayes. Kemudian Anda akan bisa menghitung rumus Bayes sendiri dari kasus-kasus tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan pemahaman tentang false positif ya. Jadi rumus Bayes ini akan punya suatu yang tricky gitu. Jadi Anda ternyata akan muncul apa yang disebut sebagai false positif dari hasil perhitungan probabilitas tersebut. Jadi nanti Bayes itu bisa salah terka atau nanti dan salah terkanya itu nanti berapa. Nah, itu nanti yang disebut sebagai false positif. Setelah itu Anda akan masuk lagi ke penggunaan Bayes, bahwa Bayes itu sebenarnya bukanlah suatu untuk penerapannya bukan sesuatu yang Anda gunakan sekali saja untuk satu peristiwa, tapi harus diupdate terus menerus. Nah, nanti hasil dari update itu Anda akan mendapatkan pemahaman baru dari keadaan yang sebenarnya. Nah, ini filosofinya ini sangat bernilai sekali untuk penggunaan Bayes ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk slide pertama kita masuk ke rumusnya, yaitu penjumlahan probabilitas sendiri. Jadi umpama kita punya beberapa peristiwa, yaitu B1, B2, di mana B1, B2 ini adalah rangkaian peristiwa yang setiap B1 atau B2-nya ini dan seterusnya ini akan mempunyai beberapa ketentuan atau beberapa ciri khas, yaitu di mana probabilitas dari setiap B sub K-nya ini, di mana K-nya adalah 1 sampai 1, 2 dan seterusnya sampai seperlunya sampai terus, itu nanti jumlah probabilitasnya untuk setiap dari event kejadian tersebut adalah bernilai lebih dari 0 dan kurang dari 1 ya. Kurang dari 1, maaf sebentar, saya perbaiki dulu. Oke, itu tadi ya, jadi antara 1 sampai 0 namanya juga probabilitas dari kurang sama dengan, bentar, saya salah lagi sebentar, saya stop lagi. Nah, ini ya, jadi antara 0 sampai 1 dengan nilai K-nya adalah 1, 2 dan seterusnya. Kemudian untuk setiap dua pasang dari peristiwa event atau kejadian, kita sebut peristiwa saja ya. Untuk BI dan BK-nya itu kalau tidak saling terkait, BI dan BK-nya itu dengan sub yang berbeda untuk nilai I dan K-nya, maka diasumsikan keduanya ini tidak saling terkait. Jadi tidak mempunyai himpunan yang sama di dalamnya, berarti dia saling dependen ya, jadi tidak independen. Jadi dependen. Jadi kalau umpama suatu peristiwa yang terkait itu kan dia mempunyai himpunan yang sama, jadi dalam himpunannya dua-duanya itu bisa saling diiriskan. Tapi kalau yang bergantung itu bisa saja tidak saling terkait, tapi dia nanti bisa saling menyebabkan. Kemudian berikutnya untuk semestanya atau ruang sampelnya keseluruhan itu sama dengan penjumlahan gabungan dari B1, B2, B3 dan seterusnya. Untuk nilai K-nya ini sama dengan ini. Jadi ini gabungannya itu akan menjadi semesta. Jadi pembentuk semesta ini atau ruang sampel seluruhnya ini adalah B-nya ini, peristiwa B ini. Jadi kalau dia digabungkan semuanya, dia akan menjadi ruang sampel keseluruhan. Jadi untuk suatu peristiwa ya, jadi umpama kita punya suatu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa B ini, B1, B2 untuk peristiwa terjadi setelah atau peristiwa yang terjadi yang disebabkan oleh
B sub K ini, maka kita bisa menemukan bahwa probabilitas dari suatu peristiwa A ini itu sama dengan penjumlahan dari probabilitas A yang disebabkan oleh B sub K dikalikan dengan probabilitas dari B sub K itu sendiri. Jadi ini adalah probabilitas bersyarat ya, kalau Anda masih ingat kuliah kita sebelumnya. Ini probabilitas bersyarat, kemudian nanti dia ditambahkan mulai dari 1 sampai tak terhingga. Nah, dia akan menjadi probabilitas A. Jadi A ini adalah kulminasinya. Jadi ujungnya dari peristiwanya ini semuanya itu akan mengarah ke A. Jadi B1, B2, B3 itu menyebabkan A. Nah, kita mulai dengan satu contoh. Contoh yang pertama yang bisa kita gunakan sebagai contoh dari hukum penjumlahan probabilitas adalah ini ya. Contoh pertama, jadi Jakarta banjir nih, dan Anda jadi maklar mobil. Nah, itu rencananya Anda itu mau nyari mobil untuk dijual lagi ke sini, ke Banyumas. Bila dari berita itu diketahui itu ada 6% dari mobil bekas di Jakarta yang terkena banjir, dan 75% itu mobil-mobil yang terkena banjir itu bakalan bermasalah. Nah, ini untuk nilai-nilainya sendiri nih, ya ini asumsi saja ya, cerita saja ini. Kemudian ada sekitar, nah dari kendaraan-kendaraan yang bermasalah itu, dari kendaraan-kendaraan yang tidak terkena banjir sendiri itu ada 9% kendaraan yang biasanya bermasalah. Jadi yang banjir itu 75%, kemudian bakalan bermasalah dari 6%-nya ini. Kemudian untuk kendaraan yang tidak terkena banjir itu 9% itu bermasalah. Nah, kalau pertanyaannya adalah bila hari itu datang 1000 buah mobil bekas dari Jakarta, maka ada berapa mobil yang Anda bakal perkirakan bermasalah? Pertama yang harus Anda perhatikan di sini apa? Sebentar. Jadi kalau yang Anda lihat di sini berarti kita punya tiga hal yang diketahui, yaitu pertama adalah probabilitas dari apa ini? Probabilitas dari mobil ininya ya, mobil bekasnya yang terkena banjir untuk himpunan pertama. Kemudian dari mobil bekas yang terkena banjir tersebut itu 75% bermasalah. Kemudian selanjutnya ada 9% kendaraan yang tidak terkena banjir yang tidak bermasalah, yang biasanya bermasalah. Nah, ini kita tuangkan ke dalam hal-hal yang kita ketahui untuk menjawab pertanyaan soal ini. Jadi kita punya A itu mobil bermasalahnya. Jadi kita mau mencari jumlah total mobil bermasalahnya itu berapa sih. Jadi peristiwa yang kita tuju ini adalah A ya. Jadi akhirnya adalah A. Jadi yang B1 itu mobil yang terkena banjir itu adalah 6% ya. 6%. Kemudian B2 mobil yang tidak terkena banjir, otomatis itu adalah sisanya dari mobil yang terkena banjir tersebut. Jadi 1 dikurangi 0,06 atau 100% kurangi 6% sama dengan 94%. Nah, dari sini kita punya mobil himpunan lagi, yaitu mobil bermasalah yang karena dia terkena banjir itu adalah 75%. Ya, kemudian A B2 atau A yang dikarenakan B2 yaitu mobil bermasalah tapi yang tidak terkena banjir ya. Tidak terkena banjir kan B2 ya. Mobil bermasalah tapi dia tidak terkena banjir itu sama dengan 9%. Bentar, saya perbaiki dulu. Oke, tak perbaiki tadi, nggak enak ngeliatnya ini tadi di bawah. Oke, jadi ini himpunan mobil bermasalah yang walaupun dia tidak terkena banjir itu adalah probabilitas A, karena B sub 2 itu sama dengan 9% ya. Nah, jadi sekarang yang kita ingin ketahui adalah jumlah dari probabilitas untuk mobil yang bermasalahnya sendiri berapa. Jadi untuk penjumlahan probabilitasnya sendiri, jadi kita punya probabilitas dari mobil yang bermasalah karena dia terkena banjir sama mobil yang bermasalah tapi dia tidak terkena banjir, dan ada probabilitas sendiri yaitu mobil yang terkena banjir sama mobil yang tidak terkena banjir. Ini akan menjadi pembentuk dari PA.
probabilitas dari probabilitas dari mobil yang bermasalah keseluruhan. Dengan kita kalikan saja, ini adalah 75%, kemudian ini itu adalah ini 6%-nya, kemudian 9% dapat dari sini. Nah, ini 9%, kemudian B2 mobil yang tidak terkena banjir 94% ya. Jadi otomatis 1 kurangi 6%. Jadi 0,94 kita kalikan, kita dapatkan 0,1296. Ini untuk jumlah total probabilitas dari mobil yang terkena banjir bermasalah dengan mobil yang tidak terkena banjir bermasalah juga. Jadi kita dapat probabilitas mobil bermasalah. Kita dapatkan 0,1296 atau sekitar 12,96%. Kita kalikan dengan jumlah mobil yang datang pada saat itu ada 1000 ya. Jadi 12,96%, kita dapatkan sekitar 130 kendaraan yang kira-kira akan bermasalah datang dari Jakarta. Lanjut ke soal kedua, yaitu kita bicara tentang kanker dan rokok. Anda lihat itu sebelah situ itu adalah gambarnya Pak Sutopo ya. Pak Sutopo ini adalah dulu adalah kepala koordinatornya BNPB. Jadi beliau kalau ada bencana-bencana biasanya beliau sering muncul di TV ya, tapi kita cukup terkejut juga sekitar tahun 2019 kemarin beliau diambil oleh Yang Maha Kuasa dan katanya terkena kanker paru-paru. Ini dari beberapa video di YouTube ya, kalau tidak salah itu beliau bicara kalau beliau itu tidak merokok, tapi karena hidup sering bersama orang-orang yang merokok, akhirnya beliau menjadi perokok pasif dan terkena kanker paru-paru. Nah, ini kita lihat di sini, kita masukkan ke dalam soal. Jadi probabilitasnya berapa sih kalau orang yang tidak merokok itu bisa terkena kanker paru-paru di Indonesia? Jadi umpama kita punya data ini ya, data-data ini masih data-data soal saja, jadi bukan data akurat, data real. Ini hanya data dari saya untuk hitung-hitungan saja untuk latihan soal. Jadi contoh di Indonesia ada kanker paru-paru itu menjangkiti sekitar 3,12% penduduknya, sedangkan 34% penduduknya adalah perokok, dan dari kalangan itu sendiri itu mempunyai risiko 7% kena kanker paru-paru. Pertanyaannya, berapa besar kemungkinan seorang yang bukan perokok untuk terkena kanker paru-paru di Indonesia? Jadi ini ya, kalau umpama kita tadi punya kasus, jadi yang kita ingin ketahui, yang sudah kita ketahui sendiri adalah jumlah total penderita kanker paru-parunya sendiri. Jadi tujuan dari soalnya yang ini itu kan kita ingin mencari mencari kemungkinan seorang yang bukan perokok yang terkena kanker paru-paru di Indonesia, sedangkan kita sudah dikasih tahu bahwa jumlah totalnya, jadi orang-orang di Indonesia itu yang terkena kanker paru-paru itu sekitar 3,12%. Nah, dari soalnya ini kita malah justru mencari bagian dari keseluruhannya peristiwa akhirnya, yaitu peristiwa pendukungnya atau data-data pendukungnya. Dari sini adalah dari perokok dan dari yang bukan perokok. Jadi ini sudah diketahui terlebih dahulu. Untuk probabilitas A-nya, yaitu keseluruhannya itu adalah 0,0312 atau sekitar 3,12%. Kemudian perokoknya sendiri itu adalah 34%. Kemudian bukan perokok itu ada sekitar 1 dikurangi 0,34 atau 34%, sehingga tinggal 76%. Kemudian perokok A karena B1 itu berarti perokok yang terkena paru-paru dan perokok itu adalah terkena kanker paru-paru karena dia perokok itu adalah sekitar 7%. Jadi probabilitas dari seorang terkena kanker paru-paru karena dia adalah perokok itu adalah 7%. Dan ini seorang terkena kanker paru-paru A, B2 ini, A karena B2, seorang himpunan orang yang terkena kanker paru-paru karena B2, yaitu terkena kanker paru-paru karena dia bukan perokok, itu adalah sebesar berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Jadi kita bisa lihat di sini, kita masukkan PA-nya karena kita sudah mendapatkan
nilainya ini, yaitu 0,0312 atau 3,12%, itu sama dengan 0,07 dikalikan 0,34. Jadi ini adalah ini yang terkena kanker paru-paru, dan perokok dikalikan dengan probabilitas dari keseluruhan populasi yang perokok. Kemudian ditambah dengan probabilitas dari seseorang terkena kanker paru-paru bukan perokok dikalikan dengan probabilitas dari orang yang bukan perokok dalam populasi. Nah, ini 0,76. Sehingga kalau kita lihat di sini, akhirnya kita bisa kalikan, ini dikurangi ke sini, kemudian dibagi dengan ini, kita dapatkan sekitar 0,097%. Ya, bukan 97% ya. Ini 0,97%. Jadi angkanya cukup kecil. Ya, kalau dibulatkan ini jadi 1%. Kemudian kalau kita bandingkan, jadi seorang yang bukan perokok itu mempunyai risiko, kita bagian saja 7% dengan 0,97% atau 1%, itu akan approximately atau kira-kira itu 7 kali. 7 kali apa? 7 kali lipat lebih rendah untuk terkena kanker paru-paru daripada yang perokok. Jadi bukan 0 ya, bukan 0 sama sekali, tapi sepertujuh resikonya dibandingkan orang yang merokok. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang agak ini jadi penggunaan hukum probabilitas ini, hukum penjumlahan probabilitas ini juga ada ininya ya, ada sesuatu yang tidak bisa kita ambil begitu saja. Jadi dari hukum penjumlahan probabilitas ini kita harus tahu komponen-komponen pendukungnya, karena akan muncul mispersepsi dari analisa kalau kita tidak bisa melihat dengan baik komponen-komponen pendukungnya tersebut. Karena ini sempat menjadi suatu kontroversi ya di tahun 1973. Jadi 1973 ini ada kasus yang Amerika kan ini persnya itu terbuka. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak beres diberitakan. Nah, ini tahun 73 ini ada paper dari, sebentar saya cari dulu paper. Oke, sudah ketemu, namanya Martin Gardner ya. Papernya itu tahun 1976, Maret 1976, judulnya Mathematical Games Column in Scientific American. Jadi itunya untuk jurnalnya Scientific American, ditulis oleh Martin Gardner, membahas tentang bias ini bukan bias gendernya, ternyata kalau dugaan awalnya adalah kasus ini ada bias gender terhadap penerimaan camaba, tapi ternyata yang terjadi adalah bias dari analisa. Nah, ini kita lihat kenapa. Jadi kita lihat di sini ada hasil dari penerimaan mahasiswa tahun 1973 di UCB. Itu mahasiswa laki-laki, camaba ya, M ini. Itu yang melamar 2691, yang diterima itu adalah sekitar 1198, rasionya 45%. Kemudian kalau untuk yang wanita itu camibanya, W ini, pelamarnya 1835, yang diterima hanya 557, tidak sampai sepertiganya, yaitu rasio tepatnya adalah 30%. Nah, kalau secara kasat mata emang terlihat sekali ini ada seperti ada diskriminasi ya. Jadi yang diterima kebanyakan laki-laki daripada yang wanita. Wanita lebih kecil rasio penerimaannya daripada yang laki-laki. Tapi setelah dianalisa itu ternyata ada sesuatu yang harus dilihat lebih dalam untuk tidak suuzon pada kejadian sebenarnya. Ini bukan bias terhadap gender, ternyata bias terhadap analisa datanya. Mari kita lihat lanjutnya. Nah, dari sini kita lihat kan, ternyata setelah dipecah datanya itu kita punya dua jurusan ya. Jurusannya di Berkeley itu ternyata setelah dikelompokkan itu ada jurusan mudah kita notasikan dengan E, kemudian dengan jurusan yang sulit kita notasikan dengan D. Nah, dari sini kalau kita lihat sendiri, kalau untuk yang jurusan yang mudah, yang jurusan yang sulit ini pelamarnya 1306 untuk yang camaba, sedangkan yang diterima itu adalah 334. Jadi rasionya adalah sekitar 26%. Ini kecil ya. 334 1306, yang diterima hanya 334, itu 26%.
Nah, untuk yang wanita itu 1702 untuk pelamarnya. Kemudian yang terima hanya 451 atau sekitar 26%. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk jurusan yang mudah itu yang isi dinotasikan dengan E. Nah, kalau untuk yang laki-laki itu yang pelamarannya 1385, kemudian yang diterima adalah 62%. Yang diterima 864, rasionya adalah 62%. Nah, yang ini agak lucu nih. Jadi yang wanita itu yang melamar 133. Jadi yang melamar 133 untuk yang jurusan yang mudah ya. Jadi 133, dan yang diterima itu 106. Itu rasionya 80%, besar sekali daripada yang laki-laki. Nah, kalau kita masukkan ke dalam kita masukkan ke dalam bentuk probabilitasnya, kita punya dari sini, ini A ini admitted ya. A ini admitted. Jadi untuk yang mahasiswa yang diterima dari laki-laki dan dia memilih jurusan yang gampang itu 62%. Dan laki-laki yang diterima laki-laki dan dia memilih jurusan yang susah itu 26%. Jadi kalau kita lihat di sini untuk yang jurusan yang susah, untuk yang laki-laki itu probabilitasnya adalah 48%. Jadi dia mengambil jurusan yang susah itu ada 48%, sedangkan jurusan yang mudah itu 51%. Jadi hampir setara nih kalau laki-laki ya, dia antara yang milih mudah sama yang milih yang susah itu tidak jauh. Jadi yang laki-laki yang susah itu 48%, yang mudah itu 51%. Nah, ini kalau kita jumlahkan, kita buat probabilitas penjumlahan probabilitasnya untuk yang diterima dari mahasiswa laki-laki, maka kita punya semestanya itu faktor-faktor pendukungnya itu adalah mahasiswa laki-laki yang memilih memilih jurusan yang sulit sama jurusan yang gampang. Jurusan yang gampang itu 51%, kemudian yang sulit 48%, dikalikan dengan probabilitas dari ini yang diterima dari mahasiswa laki-laki yang memilih jurusan yang susah. Kita kalikan 26%, kemudian di sini laki-laki yang memilih yang gampang itu adalah sekitar 62%. Kalau kita kalikan kemudian kita tambahkan, kita dapatkan sekitar 45% memang. Jadi sini sesuai ya. Jadi totalnya kita bisa membagi juga di sini 1198 dibagi 2691, totalnya adalah 45%. Kemudian yang wanita, kita lanjut lagi. Yang wanita ini kalau dimasukkan ke dalam persamaan penjumlahan probabilitas, maka yang diterima untuk wanita dia mengambil jurusan yang mudah itu adalah 80%. Kemudian kalau dia diterima untuk wanita di mana dia mengambil jurusan yang sulit itu hanya 26%. Sama kayak laki-laki ya. 26 sama 26. Sehingga untuk yang wanita itu memilih yang sulit itu adalah sekitar memilih jurusan yang sulit itu adalah 93%. Dan wanita untuk Camiba yang calon mahasiswa baru yang wanita, dia memilih jurusan yang gampang itu hanya sekitar 7%. Nah, ini yang sangat timpang sekali. Jadi kebanyakan wanita dia mengambil 93% di jurusan yang sulit, sedangkan laki-laki dia mengambil hanya 48% yang mengambil jurusan yang sulit. Dan kalau kita lihat di sini, kita jumlahkan untuk yang wanita sama yang laki-laki, kita dapatkan 30%. Nah, dari sini saja kita sudah lihat ya, ternyata bukan dari masalah bias gender atau diskriminasi gender, tapi ternyata ada pada preferensi. Jadi wanita itu lebih prefer untuk memilih jurusan yang sulit dengan resiko diterimanya itu lebih kecil, sehingga di sini lebih banyak yang tidak diterima. Jadi jumlah wanita yang jumlah Camiba atau yang W ini yang hilang atau tidak diterima itu hilang karena dia banyak yang memilih jurusan yang sulit, sedangkan laki-laki ini tidak timpang ya, jadi berimbang antara yang memilih jurusan yang sulit dengan jurusan yang mudah, sehingga masih banyak yang diterima untuk yang jurusan yang mudah. Nah, walaupun wanita ini unggul di dua-duanya, nah ini yang lucu ya. Jadi wanita ini unggul di
dua-duanya kalau untuk pembentuknya. Jadi totalnya kan ini ya, A-nya kan ini, untuk A keseluruhan adalah ini. Nah, kalau wanita kan dari jurusan yang mudah itu lebih besar 80%, laki-laki hanya 62%. Kemudian untuk yang susah itu sama-sama 26%, tapi kalau dijumlahkan keseluruhan itu drop. Jadi probabilitas totalnya untuk wanita hanya 30% dan laki-laki 45%. Nah, ini makanya kalau untuk menyimpulkan suatu data dari penjumlahan probabilitas ini harus benar-benar dilihat ya, mana yang menyebabkan dia bisa lebih kecil. Nah, ternyata dari sini kelihatan kalau karena wanita banyak yang memilih jurusan yang lebih sulit daripada memilih jurusan yang lebih mudah. Oke, untuk sesi 1 ini saya sudahi dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.